Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, setelah materi pengajian kita sendiri pembahasan tentang al-adhahi kurban, begitu juga tentang al-haqiqah. Kembali kita lanjutkan pembahasan seperti yang kita bahas sebelumnya berkaitan tentang kitab salat, pembahasan tentang salat. Pada pertemuan pengajian yang terdahulu kita pernah membicarakan tentang rukun-rukun salat. Pertama yang kita bahas ini pengajian yang lalu adalah tentang niat. Tentang niat. Niat itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Tanpa niat bukan ibadah namanya, tapi ada. Itu kebiasaan saja. Yang kemudian timbul perbedaan penjelasan di antara ulama mazhab. Ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah syarat sah. Jadi syarat sah. Karena dipahami niat itu adalah syarat sah, maka berada di luar salat. Niat dulu baru takbiratul ihram. Jadi niat dulu baru takbiratul ihram. Makanya orang yang memahami niat itu adalah syarat sah, makanya takbirnya itu cepat. Karena setelah berniat langsung takbir Allahu Akbar. Itu begitu kira-kira. Sementara ulama mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, kalau tadi yang bilang itu syarat sah, seperti Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i melihat niat itu adalah rukun. Jadi karena rukun berarti harus masuk pada bagian salat.
Karena yang namanya rukun berada di dalam ibadah, berada dalam pelaksanaan ibadah. Makanya Imam Syafi'i karena melihat niat itu rukun, bahwa niat itu an-niyatu bil qalbi muqtarinan bil fi'l. Jadi niat itu di hati bersamaan pelaksanaan. Jadi kapan dia berniat? Berseiringan membaca takbiratul ihram. Makanya itu takbirnya panjang. Karena diposisikan itu niat antara alif dengan ra. Jadi seiring membaca Allahu Akbar, seiring membaca Allahu Akbar, dalam hatinya juga menyatakan niat salat. Karena dipahami sebagai rukun. Makanya takbirnya orang yang memahami niat itu adalah rukun, itu sedikit agak panjang. Tapi bukan juga terlalu panjang. Ada ketentuan. Dalam fikih dijelaskan, itu panjangnya maksimal 14 hitungan. Jadi kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 rakaat, 14 hitungan, itulah maksimal. Itu tentang niat. Nah, kemudian takbiratul ihram, namanya takbiratul ihram. Itu kan takbir dua macam. Ada namanya takbir ihram, ada juga takbir intiqal. Takbir ihram. Kenapa dinamakan ihram? Karena ketika takbir itu sudah dilakukan, berlakulah kepada orang yang sholat itu larangan-larangan yang tadinya boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram, tapi setelah takbiratul ihram maka larangan itu berlaku bagi-baginya. Tidak boleh berbicara di luar petunjuk tata cara pelaksanaan sholat, tidak boleh bergerak yang banyak, tidak boleh berhadas dan lain sebagainya. Jadi ini takbiratul ihram. Ditutup nanti dengan salam. Jadi kalau misalnya diibaratkan haji, takbiratul ihram ya seumpama dengan niat ihram. Salam itu seumpama dengan tahallul. Kembalilah halal, boleh melakukan apa yang tadinya tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita masuk al-fardhu tsalits min faraidis shalah al-qiyam. Nah, kita lihat rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat, yaitu berdiri. Ittafaqat mazahibu ala annal qiyama fardun alal musalli fi jami'i raka'atil fardhi. Sepakat ulama mazhab bahwa berdiri itu atas orang yang sholat itu adalah rukun. Semua ulama mazhab itu sepakat bahwa berdiri itu adalah rukun. Jadi berdiri itu adalah rukun bagi orang yang melaksanakan sholat fi jami'i raka'atil fardhi, pada keseluruhan rakaat-rakaat salat fardu. Bisyartin ayyakuna qadiran alal qiyami, dengan syarat ia mampu berdiri. Dengan syarat mampu berdiri.
Jadi kalau dia tidak bisa berdiri, bisa dikondisikan sesuai keadaannya. Makanya ada ulama tafsir yang memahami itu firman Allah, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ada yang pahami itu adalah penjelasan Allah tentang tata cara salat. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ada ulama yang jelaskan itu tentang salat. Orang-orang yang mereka berdiri dalam melaksanakan salat, atau mungkin dia duduk, atau mungkin dia berbaring. Jadi di situ tertibnya orang diperintahkan dulu salat dalam keadaan berdiri. Itu fardu, itu rukun wajib. Bisyarti ayyakuna qadiran alal qiyam, dengan syarat ia mampu untuk berdiri. Bagaimana seandainya mampu berdiri, tidak mampu berdiri? Bisa cara berikutnya. Wa qu'udan, bisa dengan cara duduk. Duduk. Duduk pun di sini ada tertibnya. Orang yang mau salat duduk, cara yang pertama, usahakan dulu iftirasan. Silakan salat duduk dengan cara duduk iftiras. Duduk model tahiyat pertama. Kan kalau tahiyat terakhir itu namanya duduk tawarruk. Orang yang salat dalam keadaan duduk iftiras berarti ketika dia sujud masih memungkinkan ini dahinya beserta hidungnya. Karena kalau orang sujud itu hadirin, dahi dengan hidung ini satu rangkaian. Nabi ketika menyampaikan kepada sahabat, Nabi bilang begini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumi. Aku diperintahkan sujud di antara di atas 7 anggota badan. Ada yang artikan aku diperintahkan mensujudkan 7 anggota badan. Pertama yang ditunjuk Nabi, menunjuk dahinya ila anfihi. Nabi menunjuk jabhatahu ila anfihi, menunjuk dahinya dan hidungnya. Makanya orang kalau sujud itu, ini dahi dengan hidung harus sampai. Ada orang kan kadang-kadang kalau sujud itu hidungnya tidak sampai ke lantai. Jadi kalau dipandang-pandang seperti gaya orang yang jungkir. Itu tidak memenuhi syarat. Kalau berdasarkan kaidah fikih bagaimana itu? Ya salatnya tidak sah. Karena yang harus disujudkan dahi dan hidung. Itu kalau orang duduk iftiras. Nah, kalau rukuknya ya cukup condong ke depan. Tidak bisa dengan cara iftiras. Cara yang kedua, orang kalau salat duduk mutarabbi'an. Nah, itu duduk bersila. Duduk bersila. Otomatis kalau orang salat duduk bersila, tidak memungkinkan ini dahinya sampai ke lantai. Jadi bagaimana? Faj'al, kata Nabi, faj'al sujudaka ahfadu min ruku'ika. Jadikanlah itu sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Cukup isyarat condong ke depan. Jadi tadi kalau rukuknya agak sedikit condong ke depan, maka sujudnya lebih rendah.
Itu kaifiahnya, tata caranya orang yang salat mutarabbi'an, duduk bersila. Ketiga, wa ala junubihim, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, boleh cara yang ketiga, berbaring. Petunjuk Quran wa ala junubihim, tindis yang kanan, menyamping. Silakan tidur, silakan berbaring menyamping, tindis yang kanan. Berarti kalau dia salat berbaring tapi dengan cara menyamping, kepalanya itu di utara, kakinya di selatan. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Itu kalau menyamping. Ternyata tidak bisa dengan cara menyamping, bisa dengan cara muttaji'an. Nah, silakan dia tidur telentang. Silakan tidur telentang. Orang yang salat berbaring dengan cara tidur telentang, maka itu kepalanya di timur, kakinya di barat. Kalau diumpamakan ini kepala, tangan saya adalah kepala ya, begini. Diibaratkan seandainya dia berdiri langsung menghadap ke kiblat. Begitulah caranya. Jadi ada tertibnya. Orang yang tidak mampu berdiri, mampu duduk, tapi langsung salat berbaring. Bagaimana itu? Kalau itu salat fardu tidak sah. Tidak sah. Karena dia masih mampu urutan kaifiyah cara setelah berdiri. Berdiri tidak mampu, duduk. Duduk tidak mampu, berbaring. Fa'in ajaza anil qiyami lima radin wa nahwihi, maka jika ia tidak sanggup untuk berdiri, apakah disebabkan karena sakit atau semacamnya? Nah, wa nahwihi, semacamnya ini bermacam-macam. Bisa karena faktor keadaan, tempat. Dia mampu berdiri, tapi dia berada misalnya pada suatu tempat tidak memungkinkan untuk berdiri. Fa innahu yasqutu anhu, maka gugurlah kewajibannya untuk berdiri. Silakan dia salat sesuai dengan keadaan yang mampu dia lakukan, maka gugurlah kewajiban untuk berdiri. Wa yusalli alal halatil lati yaqdiru alaiha, dan ia nanti melaksanakan salat sesuai keadaan berdasarkan kesanggupannya. Kalau dia tidak mampu berdiri, itu salat fardu rukun. Amma salatus sunani wal mandubati wa nahwiha, adapun salat-salat sunat, begitu juga selainnya. Ada yang biasa bertanya, apa perbedaan sunat, mandubat atau mustahab? Biasa itu diartikan sunat semua. Ada yang jelaskan begini, kalau dikatakan sunat, itu kekuatannya lebih tinggi ya. Misalnya kalau sunat rawatib, itu sunat rawatib, nah, jamaah maghrib yang saya muliakan, yang mengabit salat wajib, adakan itu sunat rawatib muakkadah, ditegaskan. Yang dikatakan sunat muakkadah ditegaskan hampir wajib. Yang mana itu? Sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah isya, apa sesudah maghrib, sesudah isya, itu muakkadah. Tapi ada juga yang gairu muakkadah.
Gairu muakkad. Oleh ulama inilah yang diistilahkan mandubat. Itu mandubat. Yang mana itu? Sebelum asar. Sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Maksudnya rakaatain. Masuk juga di situ mandubat mungkin ya kalau mau dikelompokkan sebelum maghrib. Tuh, sebelum maghrib. Tapi ada yustahab. Yang mana itu sebelum isya. Sebelum isya. Lebih kuat itu dalilnya sebelum maghrib daripada sebelum isya. Sebelum maghrib itu nyata ada hadis secara langsung. Tapi sebelum maghrib itu, saya ulang, sebelum isya tidak ada dalil secara khusus menyatakan salat sunnah sebelum isya. Tapi kenapa kita kerjakan? Yang digunakan dalil umum. Karena Nabi gunakan begini, sabdakan begini. Baina kulli azana ini rakaatain. Antara setiap 2 azan ada 2 rakaat. Antara setiap 2 azan, di situ ada 2 rakaat. Azan dengan iqamat. Iqamat juga itu azan. Berarti antara azan isya dengan iqamatnya juga ada 2 rakaat. Maka itulah yang dijadikan dalil tentang adanya salat sunat sebelum isya. Bagaimana secara umum salat sunat? Fa innal qiyama la yaftaridu fiha bal tasihu min qu'udi. Maka sesungguhnya berdiri ini untuk pelaksanaan salat sunat tidak difardukan di dalamnya. Jadi berdiri untuk salat sunat itu bukan sesuatu yang menjadi rukun. Bal tasihu min qu'udi. Sah orang melaksanakan salat sunat dalam keadaan duduk. Walau kanal musalli qadiran alal qiyami, sekalipun orang yang salat itu mampu berdiri. Mampu berdiri. Tapi salat sunat yang dikerjakan, tapi dia kerjakan dengan cara duduk. Bagaimana salatnya? Tetap sah. Cuma perlu dipahami. Kalau di dalam kitab Fiqh Tanwirul Qulub itu dijelaskan, karena ajruhu adalah pahalanya nisful ajri anil qiyam. Adapun pahalanya itu hanya 1/2 dari pahala yang didapatkan orang yang salat sunat berdiri. Kalau seandainya dia mampu berdiri tapi sengaja untuk duduk. Ini wahazal hukmu muttafaqun alaih. Ini hukum semuanya itu disepakati bahwa berdiri pada pelaksanaan salat fardu itu hukumnya adalah wajib, menjadi rukun. Orang yang mampu berdiri tapi sengaja salat dalam keadaan duduk, maka salatnya itu tidak sah. Berbeda kalau salat sunat, walaupun dia mampu berdiri tapi dia ingin melaksanakan salat dalam keadaan duduk, maka itu salat sunatnya tetap sah. Tapi pahalanya seperti penjelasan dalam kitab Fiqh Tanwirul Qulub, itu pahalanya cuma 1/2 dari pahala orang yang melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian al-fardur rabi min faraidis shalah qiraatul Fatihah. Jadi setelah berdiri, rukun yang keempat dalam pelaksanaan salat adalah
qiraatul Fatihah, itu membaca surah Al-Fatihah. Itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini jamaah sekalian, di sini nanti kita akan membicarakan kaitannya ini tentang membaca surah Al-Fatihah. Ada 5 di sini. Pertama nanti akan kita baca, hal hiya fardun fi sholati bittifaqi jami'il mazahib. Apakah membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib dalam pelaksanaan salat menurut pendapat para imam mazhab? Itu pertama. Yang kedua, hal hiya fardun fi jami'i rakaati shalah. Apakah membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib pada keseluruhan rakaat-rakaat salat, baik itu salat fardu maupun sunnah? Ketiga, hal hiya fardun ala kulli musallin sawa'un kan yusalli munfaridan atau kan yusalli imaman atau makmuman. Apakah membaca surah Al-Fatihah itu merupakan sesuatu yang wajib atas setiap orang yang salat, baik dia dalam keadaan salat sendirian, imam atau dia makmum? Kemudian yang keempat, ma hukmul ajizi an qiraatil Fatihah. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah? Kemudian yang kelima, hal yustaratu fi qiraatil Fatihah ay yasma'al qari biha nafsuhu. Apakah disyaratkan dalam membaca surah Al-Fatihah itu bagi orang yang melaksanakan salat harus memperdengarkan dirinya, atau cukup melafazkan saja? Lau haraka lisanuhu walam yasma ma yantiqu bihi tasihu aula. Dia hanya lafazkan, bibirnya saja goyang-goyang, tapi tidak diperdengarkan dirinya. Apakah sah atau tidak? Inilah 5 hal yang akan dibicarakan berkaitan membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Makanya surah Al-Fatihah ada yang pahami itu juga namanya surah As-Salah. Surah As-Salah. Kenapa dinamai surah As-Salah? 114 surah dalam Al-Quran, satu-satunya surah yang tidak boleh tidak harus dibaca ketika melaksanakan salat adalah surah Al-Fatihah. Kita lihat yang pertama, faqadittafaka salasatun minal a'immah ala anna qira'atul Fatihah fi jami' rakaati shalah fardun. Jadi sepakat 3 imam mazhab. Yang dimaksud di sini adalah Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu sepakat bahwa membaca surah Al-Fatihah pada seluruh rakaat-rakaat salat itu adalah wajib. Pada seluruh rakaat-rakaat salat itu adalah wajib. Bihaitsu law tarakaha al-musalli amidan fi raka'atin min raka'ati batalatis salat. Di mana seandainya orang yang salat itu meninggalkan dengan sengaja pada satu rakaat, sengaja meninggalkan tidak membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, dalam rakaat-rakaat salat, bagaimana itu? Batalatis salatu, maka salat itu menjadi batal. Kalau ada orang sengaja meninggalkan tidak membaca surah Al-Fatihah,
La farqa fi zalika baina an takuna salatu mafruḍah atau ghairi mafruḍah. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Apakah itu salat fardu atau bukan fardu? Sengaja tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya itu batal. Yang dibahas di sini hadirin, yang ada pembahasan di sini, dibaca dengan memperdengarkan dirinya, yang kedua dibaca tanpa memperdengarkan dirinya tapi bergerak bibirnya. Sepakat semua ulama fikih, bacaan salat yang hanya dalam hati, kecuali niat, karena niat memang itu pekerjaan hati. Bacaan salat yang dibaca hanya dalam hati, seluruh fuqaha itu sepakat tidak dihitung. Tidak dihitung. Makanya kalau ada orang baca surah Al-Fatihah tapi dibaca dalam hati, bibirnya tidak goyang-goyang, cuma hatinya membaca, bagaimana itu? Dia dianggap tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Bagaimana seandainya ada orang dia membaca surah Al-Fatihah, dia lafazkan, tapi membaca doa iftitah hanya dalam hati, membaca pengumpul surah setelah Fatihah itu dalam hati, misalnya begitu. Bagaimana itu? Salatnya sah karena dia baca Fatihah, tapi dianggap tidak membaca doa iftitah, dianggap tidak membaca surah, karena kata hati tidak dihitung dalam salat. Dan bersyukur kita kata hati tidak dihitung. Seandainya kata hati dihitung, dinilai, mungkin ada orang salatnya tidak pernah sah. Seandainya kata hati dihitung. Karena kadang kita salat itu, jamaah sekalian, itu ngomong tanpa sengaja. Bukan tanpa sengaja, ngomong dengan sengaja. Sementara salat, karena tadi buru-buru masuk masjid, sementara salat ngomong, kunci motorku tadi itu dibawa, saya ambil ji. Dia ngomong kan, sengaja dia. Tapi kata hati, seandainya dihitung batal salatnya. Karena termasuk yang membatalkan salat itu al-kalamul amdi, berbicara dengan sengaja. Amma lau tarakaha sahwan. Adapun seandainya ada orang tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa. Tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa. Jamaah sekalian, ini pembahasan masih yang pertama dan yang kedua. Kan tadi 5 pembahasan. Jadi seandainya ada orang meninggalkan, tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa, fa alaihi ayati bir rak'atil lati tarakaha fiha bil kaifiyah al-ati. Andai kata ada orang ada satu rakaat lupa dia membaca surah Al-Fatihah, lupa, berarti ini tinggalkan rukun. Bagaimana itu? Silakan dia menambah satu rakaat. Silakan nanti dia menambah satu rakaat dengan cara-cara tertentu, seperti nanti akan dijelaskan ketika nanti dibahas tentang fi mabahisi sujud sahwi, dalam pembahasan sujud sahwi. Jadi misalnya jamaah sekalian, kalau ada orang misalnya, pernah kita singgung sekilas, ini kan dalam pelaksanaan salat ada 3 di situ, rukun, sunnat ab'ad, sunnat hay'ah. Itu sunnat hay'ah. Rukun,
tidak boleh ditinggalkan. Sunnat abad, ini sunnat abad, sunnat yang apabila terlupakan, tertinggal, diganti sujud sahwi. Cukup sujud sahwi. Contohnya apa? At-tasyahhudul awwalu, tahiyat pertama. Jadi kalau ada orang lupa membaca tahiyat pertama, diganti saja sujud sahwi sebelum memberi salam. Ketiga, ada namanya sunat hay'ah. Itu sunat hay'ah. Nah, ini jumlahnya banyak. Andai kata ada orang lupa melakukan sunat hay'ah, contohnya apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah, membaca surah setelah Fatihah, termasuk pada pelaksanaan salat 2 hari raya, takbir 7 kali rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan takbir 5 kali setelah takbir intikal, itu kedudukannya adalah sunnat hay'ah. Sunnat hay'ah. Bagaimana kalau sunnat hay'ah terlupakan? Biarkan saja berlalu dan tidak diganti sujud sahwi. Ada imam betul-betul lupa takbir 7 kali, pimpin salat hari raya, Allahu Akbar, ditunggu-tunggu oleh makmum takbir untuk 7 kali karena rakaat pertama, betul-betul dia lupa, langsung Bismillahirrahmanirrahim, serentak makmum berteriak Subhanallah. Ada makmum tidak paham, dia paksa imamnya kembali takbir Subhanallah, Subhanallah. Imam, jangan coba-coba kembali takbir, terus saja, terus saja. Kapan dia kembali takbir? Padahal sudah melakukan rukun berikutnya, batalat salatu, batal salatnya. Jadi bagaimana? Terus saja. Bagaimana sebentar? Apa sujud sahwi? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu sunat hay'ah, bukan sunat abad. Tetapi kalau yang ditinggalkan rukun. Contoh, ada orang betul-betul lupa membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir Allahu Akbar, mestinya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung betul-betul lupa. Qul ya ayyuhal kafirun, langsung baca pangupuk. Jangan coba-coba kembali. Jangan langsung bilang ada pernah imam begitu, agak mau kembali baca, batal salat. Terus saja. Kadang juga ada imam atau ada orang, misalnya orang yang salat lupa ruku, berdiri, ketika takbir mau ruku sebenarnya Allah, kenapa langsung turun ke bawah sujud? Nanti sujud baru sadar, astagfirullah, lupa ruku. Bagaimana itu? Jangan coba-coba kembali berdiri, karena yang ditinggalkan adalah rukun. Terus saja sujud, sudah sujud, bangun, duduk antar 2 sujud, duduk antar 2 sujud, sujud kembali. Kemudian setelah itu lanjut, bangkit, berdiri, terus berdiri, baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, baca surah tupang upuk, kemudian ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, dari i'tidal turun untuk sujud, dari sujud 1 kali, duduk antara 2 sujud,
kemudian sujud kembali. Setelah sujud bangkit kembali, terus berdiri, baru dihitung 1 rakaat. Baru dihitung 1 rakaat. Jadi kalau diperhatikan ini orang, sepertinya 3 rakaat salatnya baru baca tahiyat. Baru baca tahiyat. Padahal tidak, yang dihitung hanya 2. Itu tadi yang pertama yang tidak ada rukunya, hanya gerakan penyesuaian. Gerakan penyesuaian. Nah, lalu bagaimana solusinya? Falyasjud sajdataini qabla ayyusallima. Hendaklah sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Jadi sebentar, innaka hamidum majid. Jadi kalau orang mau sujud sahwi, walaupun itu rakaat terakhir, jangan dulu duduk tawarruk. Karena kita mau sujud sahwi, tapi duduklah dengan model iftirash. Duduk model iftirash. Sebelum memberi salam, innaka hamidum majid, langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar, sama doa antar doa sujud. Kemudian Allahu Akbar, sujud kedua kalinya Allahu Akbar, langsung duduk tawarruk, tidak membaca lagi tahiyat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau yang ditinggalkan rukun. Dipahami bapak-bapak? Begitu caranya kalau rukun ini ditinggalkan. Ada beberapa masjid, ada imam pimpin salat, lupa rukun, diganti cuma sujud sahwi. Bukan cuma diganti sujud sahwi, ganti dulu itu rakaat yang tidak ada rukunnya 1, tapi menggantinya bukan rukun yang ditinggalkan, diganti 1 rakaat sempurna. Begitu, diganti 1 rakaat sempurna. Inilah yang dimaksud guru kita di sini. Seandainya ada orang lupa membaca surah Al-Fatihah, maka silakan nanti fa'alaihi ayatiya biraka'atil lati tarakaha, maka hendaklah dia melaksanakan mengganti 1 rakaat yang ditinggalkan tadi, ada 1 rukun, bil kaifiyatil ati, dengan cara yang penjelasannya nanti akan dijelaskan fi mabahisi sujudi sahwi, pada pembahasan sujud sahwi. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga di sini, hal taftar itu qira'at al-Fatihati 'alal ma'mum. Apakah makmum diwajibkan membaca surah Al-Fatihah? Kalau menurut ulama Syafi'iyah, ini tentang makmum yang membaca surah Al-Fatihah. Ulama Syafi'iyah mengatakan yaftaridu 'alal ma'mumi qira'at al-Fatihah khalfal imami. Diwajibkan atas makmum membaca surah Al-Fatihah di belakangnya imam. Illa in kana masbukan bi jami'il Fatihati au ba'dihha, kecuali kalau dia dalam keadaan masbuk, tidak tidak sempat membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan atau sebahagiannya. Fa innal imama yatahammalu anhu ma sabaka bihi, karena sesungguhnya imam itu mewakili apa yang terlewatkan, tidak sempat dilakukan oleh si makmum ini. Nah, itu sebabnya ini menurut ulama Syafi'iyah. Jadi kalau orang masbuk, ini menurut ulama Syafi'iyah.
Ada orang masbuk, Fatihah pun sudah lewat, pangupuk juga sudah lewat. Begitu dia datang, imam sudah ruku, tuh ruku, langsung dia datang. Selama dia langsung ruku, Allahu Akbar, diingat tidak boleh takbirnya itu rangkap dua. Contoh, kamu mestinya takbiratul ihram dulu. Jangan sampai ada orang jadikan takbiratul ihramnya sekaligus takbir intikal. Mestinya kan takbir tadi masbuk, karena buru-buru Allahu Akbar langsung ruku juga. Jadi takbir ihramnya dia jadikan juga takbir intikal. Bagaimana itu? Tidak sah. Jadi silakan takbir ihram dulu, baru takbir intikal. Selama masih bisa sampai bersamaan imam bangkit dari ruku, dihitung 1 rakaat. Itulah dulu yang pernah dilakukan seorang sahabat. Karena ambisinya tidak mau ketinggalan, dia masbuk. Begitu sampai depan pintu Masjid Nabawi, lihat Rasulullah beserta jamaah sudah ruku. Betapa tidak maunya ketinggalan ini rakaat yang 1. Apa yang dia lakukan? Langsung takbir depan pintu, takbir ihram, lalu ruku. Dalam keadaan ruku, berjalan sambil ruku masuk ke saf. Maksudnya supaya bisa mendapatkan rakaat itu. Selesai salat ditegur oleh Nabi, tapi caranya Nabi halus. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah kesungguhan bagimu. Wala ta'ud, tapi jangan ulangi lagi begitu. Takbir di pintu, baru jalan dalam keadaan ruku masuk ke saf. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarhamna. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan,
setelah materi pengajian kita sendiri pembahasan tentang al-adhahi kurban, begitu juga tentang al-haqiqah. Kembali kita lanjutkan pembahasan seperti yang kita bahas sebelumnya berkaitan tentang kitab salat, pembahasan tentang salat. Pada pertemuan pengajian yang terdahulu kita pernah membicarakan tentang rukun-rukun salat. Pertama yang kita bahas ini pengajian yang lalu adalah tentang niat. Tentang niat. Niat itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Tanpa niat bukan ibadah namanya, tapi ada. Itu kebiasaan saja. Yang kemudian timbul perbedaan penjelasan di antara ulama mazhab. Ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah syarat sah. Jadi syarat sah. Karena dipahami niat itu adalah syarat sah, maka berada di luar salat. Niat dulu baru takbiratul ihram. Jadi niat dulu baru takbiratul ihram. Makanya orang yang memahami niat itu adalah syarat sah, makanya takbirnya itu cepat. Karena setelah berniat langsung takbir, Allahu Akbar. Ini begitu kira-kira. Sementara ulama mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, kalau tadi yang bilang itu syarat sah, seperti Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i melihat niat itu adalah rukun. Jadi karena rukun berarti harus masuk pada bagian salat. Karena yang namanya rukun berada di dalam ibadah, berada dalam pelaksanaan ibadah. Makanya Imam Syafi'i karena melihat niat itu rukun, bahwa niat itu an-niyatu bil qalbi muqtarinan bil. Jadi niat itu di hati bersamaan pelaksanaan. Jadi kapan dia berniat? Berseiringan membaca takbiratul ihram. Makanya itu takbirnya panjang. Karena diposisikan itu niat antara alif dengan ra. Jadi seiring membaca Allahu Akbar, seiring membaca Allahu Akbar, dalam hatinya juga menyatakan niat salat. Karena dipahami sebagai rukun. Makanya takbirnya orang yang memahami niat itu adalah rukun, itu sedikit agak panjang. Tapi bukan juga terlalu panjang. Ada ketentuan. Dalam fikih dijelaskan, itu panjangnya maksimal 14 hitungan. Jadi kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 rakaat, 14 hitungan, itulah maksimal. Itu tentang niat.
Kemudian takbiratul ihram, namanya takbiratul ihram. Itu kan takbir dua macam. Ada namanya takbir ihram, ada juga takbir intiqal. Takbir ihram, kenapa dinamakan ihram? Karena ketika takbir itu sudah dilakukan, berlakulah kepada orang yang sholat itu larangan-larangan yang tadinya boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram, tapi setelah takbiratul ihram maka larangan itu berlaku bagi-baginya. Tidak boleh berbicara di luar petunjuk tata cara pelaksanaan salat, tidak boleh bergerak yang banyak, tidak boleh berhadas dan lain sebagainya. Jadi ini takbiratul ihram ditutup nanti dengan salam. Jadi kalau misalnya diibaratkan haji, takbiratul ihram ya seumpama dengan niat ihram. Salam itu seumpama dengan tahallul. Tahallul, kembalilah halal, boleh melakukan apa yang tadinya tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita masuk al-fardhu tsalits min faraidis shalah al-qiyam. Nah, kita lihat rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat, yaitu berdiri. Berdiri. Ittafaqat mazahibu ala annal qiyama fardun alal musalli fi jami'i raka'atil fardhi. Sepakat ulama mazhab bahwa berdiri itu atas orang yang salat itu adalah rukun. Semua ulama mazhab itu sepakat bahwa berdiri itu adalah rukun. Jadi berdiri itu adalah rukun bagi orang yang melaksanakan salat fi jami'i raka'atil fardhi, pada keseluruhan rakaat-rakaat salat fardu. Bisyartin ayyakuna qadiran alal qiyami, dengan syarat ia mampu berdiri. Dengan syarat mampu berdiri. Jadi kalau dia tidak bisa berdiri, bisa dikondisikan sesuai keadaannya. Makanya ada ulama tafsir yang memahami itu firman Allah, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ada yang pahami itu adalah penjelasan Allah tentang tata cara salat. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ada ulama yang jelaskan itu tentang salat. Orang-orang yang mereka berdiri dalam melaksanakan salat, atau mungkin dia duduk, atau mungkin dia berbaring. Jadi di situ tertibnya orang diperintahkan dulu salat dalam keadaan berdiri. Itu fardu, itu rukun wajib. Bisyarti ayyakuna qadiran alal qiyam, dengan syarat ia mampu untuk berdiri. Bagaimana seandainya mampu berdiri? Tidak mampu berdiri, bisa cara berikutnya. Wa qu'udan, bisa dengan cara duduk. Duduk. Duduk pun di sini ada tertibnya. Orang yang mau salat duduk
Cara yang pertama, usahakan dulu iftirasan. Silakan salat duduk dengan cara duduk iftiras. Duduk model tahiyat pertama. Kan kalau tahiyat terakhir itu namanya duduk tawarruk. Orang yang salat dalam keadaan duduk iftiras berarti ketika dia sujud masih memungkinkan ini dahinya beserta hidungnya. Karena kalau orang sujud itu hadirin, dahi dengan hidung ini satu rangkaian. Nabi ketika menyampaikan kepada sahabat, Nabi bilang begini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumi. Aku diperintahkan sujud di antara di atas 7 anggota badan. Ada yang artikan aku diperintahkan mensujudkan 7 anggota badan. Pertama yang ditunjuk Nabi, menunjuk dahinya ila anfihi. Nabi menunjuk jabhatahu ila anfihi, menunjuk dahinya dan hidungnya. Makanya orang kalau sujud itu, ini dahi dengan hidung harus sampai. Ada orang kan kadang-kadang kalau sujud itu hidungnya tidak sampai ke lantai. Jadi kalau dipandang-pandang seperti gaya orang yang jungkir. Itu tidak memenuhi syarat. Kalau berdasarkan kaidah fikih bagaimana itu? Ya salatnya tidak sah. Karena yang harus disujudkan dahi dan hidung. Itu kalau orang duduk iftiras. Nah, kalau rukuknya ya cukup condong ke depan. Tidak bisa dengan cara iftiras. Cara yang kedua, orang kalau salat duduk mutarabbi'an. Nah, itu duduk bersila. Duduk bersila. Otomatis kalau orang salat duduk bersila, tidak memungkinkan ini dahinya sampai ke lantai. Jadi bagaimana? Faj'al, kata Nabi, faj'al sujudaka ahfadu min ruku'ika. Jadikanlah itu sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Cukup isyarat condong ke depan. Jadi tadi kalau rukuknya agak sedikit condong ke depan, maka sujudnya lebih rendah. Itu kaifiahnya, tata caranya orang yang salat mutarabbi'an, duduk bersila. Ketiga, wa ala junubihim, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, boleh cara yang ketiga, berbaring. Petunjuk Quran wa ala junubihim, tindis yang kanan, menyamping. Silakan tidur, silakan berbaring menyamping. Tindis yang kanan. Berarti kalau dia salat berbaring tapi dengan cara menyamping, kepalanya itu di utara, kakinya di selatan. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Itu kalau menyamping. Ternyata tidak bisa dengan cara menyamping, bisa dengan cara muttaji'an. Nah, silakan dia tidur telentang. Silakan tidur telentang. Orang yang salat berbaring dengan cara tidur telentang, maka itu kepalanya di timur, kakinya di barat. Kalau diumpamakan ini kepala, tangan saya adalah kepala ya, begini. Diibaratkan seandainya dia berdiri langsung menghadap ke kiblat. Begitulah caranya. Jadi ada tertibnya. Orang yang tidak mampu berdiri, mampu duduk, tapi langsung salat berbaring. Bagaimana itu? Kalau itu salat fardu tidak sah. Tidak sah. Karena dia masih mampu urutan
kaifiyah, cara setelah berdiri. Berdiri tidak mampu, duduk. Duduk tidak mampu, berbaring. Fa'in ajaza anil qiyami lima radin wa nahwihi, maka jika ia tidak sanggup untuk berdiri, apakah disebabkan karena sakit atau semacamnya? Wa nahwihi, semacamnya ini bermacam-macam. Bisa karena faktor keadaan, tempat. Dia mampu berdiri, tapi dia berada misalnya pada suatu tempat tidak memungkinkan untuk berdiri. Fa innahu yasqutu anhu, maka gugurlah kewajibannya untuk berdiri. Silakan dia salat sesuai dengan keadaan yang mampu dia lakukan, maka gugurlah kewajiban untuk berdiri. Wa yusalli alal halatil lati yaqdiru alaiha, dan ia nanti melaksanakan salat sesuai keadaan berdasarkan kesanggupannya. Kalau dia tidak mampu berdiri, itu salat fardu rukun. Amma salatus sunani wal mandubati wa nahwiha, adapun salat-salat sunat, begitu juga selainnya. Ada yang biasa bertanya, apa perbedaan sunat, mandubat atau mustahab? Biasa itu diartikan sunat semua. Ada yang jelaskan begini, kalau dikatakan sunat, itu kekuatannya lebih tinggi. Ya, misalnya kalau sunat rawatib, itu sunat rawatib, jamaah maghrib yang saya muliakan, yang mengabit salat wajib, adakan itu sunat rawatib muakkadah, ditegaskan. Yang dikatakan sunat muakkadah ditegaskan hampir wajib. Yang mana itu? Sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah isya, apa sesudah maghrib, sesudah isya, itu muakkadah. Tapi ada juga yang gairu muakkadah. Gairu muakkadah. Oleh ulama inilah yang diistilahkan mandubat. Itu mandubat. Yang mana itu? Sebelum asar. Sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Maksudnya rakaatain. Masuk juga di situ mandubat, mungkin ya kalau mau dikelompokkan sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Tapi ada yustahab. Yang mana itu? Sebelum isya. Sebelum isya. Lebih kuat itu dalilnya sebelum maghrib daripada sebelum isya. Sebelum maghrib itu nyata ada hadis secara langsung, tapi sebelum maghrib itu, seulang, sebelum isya tidak ada dalil secara khusus menyatakan salat sunnah sebelum isya. Tapi kenapa kita kerjakan? Yang digunakan dalil umum, karena Nabi gunakan begini, sabdakan begini, baina kulli azanaini rakaatain, antara setiap 2 azan ada 2 rakaat. Antar setiap 2 azan, di situ ada 2 rakaat. Azan dengan iqamat, iqamat juga itu azan. Berarti antara azan isya dengan iqamatnya juga ada 2 rakaat. Maka itulah yang dijadikan dalil tentang adanya salat sunat sebelum isya.
Bagaimana secara umum salat sunat? Fa innal qiyama la yaftaridu fiha bal tasihu min qu'udin. Maka sesungguhnya berdiri ini untuk pelaksanaan salat sunat tidak difardukan di dalamnya. Jadi berdiri untuk salat sunat itu bukan sesuatu yang menjadi rukun. Bal tasihu min qu'udin, sah orang melaksanakan salat sunat dalam keadaan duduk. Walau kanal musalli qadiran alal qiyami, sekalipun orang yang salat itu mampu berdiri. Mampu berdiri, tapi salat sunat yang dikerjakan, tapi dia kerjakan dengan cara duduk. Bagaimana salatnya? Tetap sah. Cuma perlu dipahami. Kalau di dalam kitab fikih Tanwirul Qulub itu dijelaskan, karena ajruhu adalah pahalanya nisful ajri anil qiyam. Adapun pahalanya itu hanya 1/2 dari pahala yang didapatkan orang yang salat sunat berdiri. Kalau seandainya dia mampu berdiri tapi sengaja untuk duduk. Ini wahazal hukmu muttafaqun alaih. Ini hukum semuanya itu disepakati bahwa berdiri pada pelaksanaan salat fardu itu hukumnya adalah wajib, menjadi rukun. Orang yang mampu berdiri tapi sengaja salat dalam keadaan duduk, maka salatnya itu tidak sah. Berbeda kalau salat sunat, walaupun dia mampu berdiri tapi dia ingin melaksanakan salat dalam keadaan duduk, maka itu salat sunatnya tetap sah. Tapi pahalanya seperti penjelasan dalam kitab fikih Tanwirul Qulub, itu pahalanya cuma 1/2 dari pahala orang yang melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian al-fardur rabi min faraidis shalah qiraatul Fatihah. Jadi setelah berdiri, rukun yang keempat dalam pelaksanaan salat adalah qiraatul Fatihah. Itu membaca surah Al-Fatihah. Itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini jamaah sekalian, di sini nanti kita akan membicarakan kaitannya ini tentang membaca surah Al-Fatihah. Ada 5 di sini. Pertama nanti akan kita baca, hal hiya fardun fi sholati bittifaqi jami'il mazahib. Apakah membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib dalam pelaksanaan salat menurut pendapat para imam mazhab? Itu pertama. Yang kedua, hal hiya fardun fi jami'i rakaati shalah. Apakah membaca surah Al-Fatihah itu adalah wajib pada keseluruhan rakaat-rakaat salat, baik itu salat fardu maupun sunnah? Ketiga, hal hiya fardun ala kulli musallin sawa'un kan yusalli munfaridan atau kan yusalli imaman atau makmuman. Apakah membaca surah Al-Fatihah itu merupakan sesuatu yang wajib atas setiap orang yang salat, baik dia dalam keadaan salat sendirian, imam atau dia makmum? Kemudian yang keempat, ma hukmul ajizi an qiraatil Fatihah. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah? Kemudian yang kelima, hal yustaratu fi qiraatil Fatihah ay yasma'al qari biha nafsuhu.
apakah disyaratkan dalam membaca surah Al-Fatihah itu bagi orang yang melaksanakan sholat harus memperdengarkan dirinya, atau cukup melafazkan saja? Lau haraka lisanuhu walam yasma ma yantiqu bihi tasihu aula. Dia hanya lafazkan, bibirnya saja goyang-goyang, tapi tidak diperdengarkan dirinya. Apakah sah atau tidak? Inilah 5 hal yang akan dibicarakan berkaitan membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Makanya surah Al-Fatihah ada yang pahami itu juga namanya surah As-Salah. Ya, surah As-Salah. Kenapa dinamai surah As-Salah? 114 surah dalam Al-Quran, satu-satunya surah yang tidak boleh tidak harus dibaca ketika melaksanakan salat adalah surah Al-Fatihah. Nah, kita lihat yang pertama. Fakadittafaka salasatun minal a'immah ala anna qira'atul Fatihah fi jami' rakaati shalah fardun. Jadi sepakat 3 imam mazhab. Yang dimaksud di sini adalah Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu sepakat bahwa membaca surah Al-Fatihah pada seluruh rakaat-rakaat salat itu adalah wajib. Pada seluruh rakaat-rakaat salat itu adalah wajib. Bihaitsu law tarakaha al-musalli amidan fi raka'atin min raka'ati batalatis salat. Di mana seandainya orang yang salat itu meninggalkan dengan sengaja pada satu rakaat, sengaja meninggalkan tidak membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, dalam rakaat-rakaat salat, bagaimana itu? Batalatis salatu, maka salat itu menjadi batal. Kalau ada orang sengaja meninggalkan tidak membaca surah Al-Fatihah, la farqa fi zalika baina an takuna salatu mafruḍah atau ghairi mafruḍah. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Apakah itu salat fardu atau bukan fardu? Sengaja tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya itu batal. Yang dibahas di sini hadirin, yang ada pembahasan di sini, dibaca dengan memperdengarkan dirinya, yang kedua dibaca tanpa memperdengarkan dirinya tapi bergerak bibirnya. Sepakat semua ulama fikih, bacaan salat yang hanya dalam hati, kecuali niat, karena niat memang itu pekerjaan hati. Bacaan salat yang dibaca hanya dalam hati, seluruh fuqaha itu sepakat tidak dihitung. Makanya kalau ada orang baca surah Al-Fatihah tapi dibaca dalam hati, bibirnya tidak goyang-goyang, cuma hatinya membaca, bagaimana itu? Dia dianggap tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Bagaimana seandainya ada orang dia membaca surah Al-Fatihah, dia lafazkan, tapi membaca doa iftitah hanya dalam hati, membaca pengumpul surah setelah Fatihah itu dalam hati, misalnya begitu, bagaimana itu? Salatnya sah karena dia baca Fatihah,
tapi dianggap tidak membaca doa iftitah, dianggap tidak membaca surah, karena kata hati tidak dihitung dalam salat. Dan bersyukur kita kata hati tidak dihitung. Seandainya kata hati dihitung, dinilai, mungkin ada orang salatnya tidak pernah sah. Seandainya kata hati dihitung. Karena kadang kita salat itu, jamaah sekalian, itu ngomong tanpa sengaja. Bukan tanpa sengaja, ngomong dengan sengaja. Sementara salat, karena tadi buru-buru masuk masjid, sementara salat ngomong, kunci motorku tadi itu dibawa, saya ambil ji. Dia ngomong kan, sengaja dia. Tapi kata hati, seandainya dihitung batal salatnya. Karena termasuk yang membatalkan salat itu al-kalamul amdi, berbicara dengan sengaja. Amma lau tarakaha sahwan. Adapun seandainya ada orang tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa. Tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa. Jamaah sekalian, ini pembahasan masih yang pertama dan yang kedua. Kan tadi 5 pembahasan. Jadi seandainya ada orang meninggalkan tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa, fa alaihi ayati bi rak'atil lati tarakaha fiha bil kaifiyah al-ati. Andai kata ada orang ada satu rakaat lupa dia membaca surah Al-Fatihah, lupa, berarti ini tinggalkan rukun. Bagaimana itu? Silakan dia menambah satu rakaat. Silakan nanti dia menambah satu rakaat dengan cara-cara tertentu, seperti nanti akan dijelaskan ketika nanti dibahas tentang fi mabahisi sujud sahwi, dalam pembahasan sujud sahwi. Jadi misalnya jamaah sekalian, kalau ada orang misalnya, pernah kita singgung sekilas, ini kan dalam pelaksanaan salat ada 3 di situ: rukun, sunnat ab'ad, sunnat hay'ah. Itu sunnat hay'ah. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Sunnat ab'ad, ini sunnat ab'ad, sunnat yang apabila terlupakan, tertinggal, diganti sujud sahwi, cukup sujud sahwi. Contohnya apa? At-tasyahhudul awwalu, tahiyat pertama. Jadi kalau ada orang lupa membaca tahiyat pertama, diganti saja sujud sahwi sebelum memberi salam. Ketiga ada namanya sunnat hay'ah. Itu sunnat hay'ah. Nah, ini jumlahnya banyak. Andai kata ada orang lupa melakukan sunnat hay'ah, contohnya apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah, tuh membaca surah setelah Fatihah, termasuk pada pelaksanaan salat 2 hari raya, takbir 7 kali rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan takbir 5 kali setelah takbir intikal, itu kedudukannya adalah sunnat hay'ah. Sunnat hay'ah. Bagaimana kalau sunnat hay'ah terlupakan? Biarkan saja berlalu dan tidak diganti sujud sahwi. Ada imam betul-betul lupa takbir 7 kali, pimpin salat hari raya, Allahu Akbar, ditunggu-tunggu oleh makmum takbir
untuk 7 kali karena rakaat pertama betul-betul dia lupa, langsung Bismillahirrahmanirrahim, serentak makmum berteriak subhanallah. Ada makmum tidak paham, dia paksa imamnya kembali takbir subhanallah, subhanallah. Imam, jangan coba-coba kembali takbir, terus saja, terus saja. Kapan dia kembali takbir padahal sudah melakukan rukun berikutnya, batalat salatu, batal salatnya. Jadi bagaimana? Terus saja. Bagaimana sebentar? Apa sujud sahwi? Tidak. Kenapa tidak? Karena itu sunat hay'ah, bukan sunat abad. Tetapi kalau yang ditinggalkan rukun, contoh ada orang betul-betul lupa membaca surah Al-Fatihah. Setelah takbir Allahu Akbar, mestinya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung betul-betul lupa. Qul ya ayyuhal kafirun, langsung baca panguppu. Jangan coba-coba kembali. Jangan langsung bilang ada pernah imam begitu, agak mau kembali baca, batal salat. Terus saja. Kadang juga ada imam atau ada orang, misalnya orang yang salat lupa ruku, berdiri. Ketika takbir mau ruku sebenarnya Allah, kenapa langsung turun ke bawah sujud? Nanti sujud baru sadar, astagfirullah, lupa ruku. Bagaimana itu? Jangan coba-coba kembali berdiri, karena yang ditinggalkan adalah rukun. Terus saja sujud. Sudah sujud, bangun, duduk antar 2 sujud, duduk antar 2 sujud, sujud kembali. Kemudian setelah itu lanjut, bangkit, berdiri, terus berdiri, baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, baca surah tupang upuk, kemudian ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, dari i'tidal turun untuk sujud, dari sujud 1 kali, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kembali. Setelah sujud, bangkit kembali, terus berdiri. Baru dihitung 1 rakaat. Baru dihitung 1 rakaat. Jadi kalau diperhatikan ini orang, sepertinya 3 rakaat salatnya baru baca tahiyat. Baru baca tahiyat. Padahal tidak, yang dihitung hanya 2. Itu tadi yang pertama yang tidak ada rukunya, hanya gerakan penyesuaian. Gerakan penyesuaian. Lalu bagaimana solusinya? Falyasjud sajdataini qabla ayyusallima. Hendaklah sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Jadi sebentar, innaka hamidum majid. Jadi kalau orang mau sujud sahwi, walaupun itu rakaat terakhir, jangan dulu duduk tawarruk, karena kita mau sujud sahwi. Tapi duduklah dengan model iftirash. Duduk model iftirash. Sebelum memberi salam, innaka hamidum majid, langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar, sama doa antar 2 sujud, kemudian Allahu Akbar, sujud kedua kalinya Allahu Akbar, langsung duduk tawarruk, tidak membaca lagi tahiyat, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau yang ditinggalkan rukun.
Dipahami bapak-bapak. Begitu caranya kalau rukun ini ditinggalkan. Ada beberapa masjid, ada imam pimpin salat, lupa rukun, diganti cuma sujud sahwi. Bukan cuma diganti sujud sahwi, ganti dulu itu rakaat yang tidak ada rukunnya satu, tapi menggantinya bukan rukun yang ditinggalkan, diganti satu rakaat sempurna. Begitu, diganti satu rakaat sempurna. Inilah yang dimaksud guru kita di sini. Seandainya ada orang lupa membaca surah Al-Fatihah, maka silakan nanti fa'alaihi ayatiya biraka'atil lati tarakaha, maka hendaklah dia melaksanakan mengganti satu rakaat yang ditinggalkan tadi, ada satu rukun, bil kaifiyatil ati, dengan cara yang penjelasannya nanti akan dijelaskan fi mabahisi sujudi sahwi, pada pembahasan sujud sahwi. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga di sini, hal taftar itu qira'at al-Fatihati 'alal ma'mum. Apakah makmum diwajibkan membaca surah Al-Fatihah? Kalau menurut ulama Syafi'iyah, ini tentang makmum yang membaca surah Al-Fatihah. Ulama Syafi'iyah mengatakan yaftaridu 'alal ma'mumi qira'at al-Fatihah khalfal imami. Diwajibkan atas makmum membaca surah Al-Fatihah di belakangnya imam. Illa in kana masbukan bi jami'il Fatihati au ba'dihha, kecuali kalau dia dalam keadaan masbuk, tidak tidak sempat membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan atau sebahagiannya. Fa innal imama yatahammalu anhu ma sabaka bihi, karena sesungguhnya imam itu mewakili apa yang terlewatkan tidak sempat dilakukan oleh si makmum ini. Nah, itu sebabnya ini menurut ulama Syafi'iyah. Jadi kalau orang masbuk, ini menurut ulama Syafi'iyah. Ada orang masbuk, Fatihah pun sudah lewat, panguput juga sudah lewat. Begitu dia datang, imam sudah ruku, langsung dia datang. Selama dia langsung ruku, Allahu Akbar, diingat tidak boleh takbirnya itu rangkap dua. Contoh, kamu mestinya takbiratul ihram dulu. Jangan sampai ada orang jadikan takbiratul ihramnya sekaligus takbir intikal. Mestinya takbir tadi masbuk, karena buru-buru Allahu Akbar langsung ruku juga. Jadi takbir ihramnya dia jadikan juga takbir intikal. Bagaimana itu? Tidak sah. Jadi silakan takbir ihram dulu, baru takbir intikal. Selama masih bisa sampai bersamaan imam bangkit dari ruku, dihitung satu rakaat. Itulah dulu yang pernah dilakukan seorang sahabat. Karena ambisinya tidak mau ketinggalan, dia masbuk. Begitu sampai depan pintu Masjid Nabawi, lihat Rasulullah beserta jamaah sudah ruku. Betapa tidak maunya ketinggalan ini rakaat yang satu. Apa yang dia lakukan? Langsung takbir depan pintu, takbir ihram, lalu ruku. Dalam keadaan ruku, berjalan sambil ruku masuk ke saf. Maksudnya supaya bisa mendapatkan rakaat itu.
selesai salat ditegur oleh Nabi, tapi caranya Nabi halus. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah kesungguhan bagimu. Wala ta'ud, tapi jangan ulangi lagi begitu. Takbir di pintu baru jalan dalam keadaan ruku, masuk ke shaf. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarhamna. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah yang saya muliakan, setelah materi pengajian kita sedikit pembahasan tentang al-adhahi kurban, begitu juga tentang al-haqiqah. Kembali kita lanjutkan pembahasan seperti yang kita bahas sebelumnya berkaitan tentang kitab salat, pembahasan tentang salat. Pada pertemuan pengajian yang terdahulu kita pernah membicarakan tentang rukun-rukun salat. Pertama yang kita bahas ini pengajian yang lalu adalah tentang niat. Tentang niat. Niat itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Tanpa niat bukan ibadah namanya, tapi ada. Itu kebiasaan saja. Yang kemudian timbul perbedaan penjelasan di antara ulama mazhab. Ada yang mengatakan bahwa niat itu adalah syarat sah. Jadi syarat sah.
karena dipahami niat itu adalah syarat sholat, maka berada di luar sholat. Niat dulu baru takbiratul ihram. Jadi niat dulu baru takbiratul ihram. Makanya orang yang memahami niat itu adalah syarat sholat, makanya takbirnya itu cepat. Karena setelah berniat langsung takbir, Allahu Akbar. Ini begitu kira-kira. Sementara ulama mazhab yang lain seperti Imam Syafi'i, kalau tadi yang bilang itu syarat sah, seperti Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i melihat niat itu adalah rukun. Jadi karena rukun berarti harus masuk pada bagian sholat. Karena yang namanya rukun berada di dalam ibadah, berada dalam pelaksanaan ibadah. Makanya Imam Syafi'i karena melihat niat itu rukun, bahwa niat itu an-niyatu bil qalbi muqtarinan bil. Jadi niat itu di hati bersamaan pelaksanaan. Jadi kapan dia berniat? Berseiringan membaca takbiratul ihram. Makanya itu takbirnya panjang. Karena diposisikan itu niat antara alif dengan ra. Jadi seiring membaca Allahu Akbar, seiring membaca Allahu Akbar, dalam hal ini juga menyatakan niat sholat. Karena dipahami sebagai rukun. Makanya takbirnya orang yang memahami niat itu adalah rukun, itu sedikit agak panjang, tapi bukan juga terlalu panjang. Ada ketentuan dalam fikih dijelaskan, itu panjangnya maksimal 14 hitungan. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 rakaat, 14 hitungan, itulah maksimal. Itu tentang niat. Nah, kemudian takbiratul ihram, namanya takbiratul ihram. Itu kan takbir dua macam. Ada namanya takbir ihram, ada juga takbir intiqal. Takbir ihram, kenapa dinamakan ihram? Karena ketika takbir itu sudah dilakukan, berlakulah kepada orang yang sholat itu larangan-larangan yang tadinya boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram. Tapi setelah takbiratul ihram, maka larangan itu berlaku bagi-baginya. Tidak boleh berbicara di luar petunjuk tata cara pelaksanaan sholat. Tidak boleh bergerak yang banyak. Tidak boleh berhadas dan lain sebagainya. Jadi ini takbiratul ihram. Ditutup nanti dengan salam. Jadi kalau misalnya diibaratkan haji, takbiratul ihram ya seumpama dengan niat ihram. Salam itu seumpama dengan tahallul. Kembalilah halal, boleh melakukan apa yang tadinya tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita masuk al-fardhu tsalits min faraidis shalah al-qiyam. Nah, kita lihat rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat, yaitu berdiri.
ittafaqat mazahibu ala annal qiyama fardun alal musalli fi jami'i raka'atil fardhi. Sepakat ulama mazhab bahwa berdiri itu atas orang yang sholat itu adalah rukun. Semua ulama mazhab itu sepakat bahwa berdiri itu adalah rukun. Jadi berdiri itu adalah rukun bagi orang yang melaksanakan sholat fi jami'i raka'atil fardhi, pada keseluruhan rakaat-rakaat salat fardu. Bisyartin ayyakuna qadiran alal qiyami, dengan syarat ia mampu berdiri. Dengan syarat mampu berdiri. Jadi kalau dia tidak bisa berdiri, bisa dikondisikan sesuai keadaannya. Makanya ada ulama tafsir yang memahami itu firman Allah, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ada yang pahami itu adalah penjelasan Allah tentang tata cara salat. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ada ulama yang jelaskan itu tentang salat. Orang-orang yang mereka berdiri dalam melaksanakan salat, atau mungkin dia duduk, atau mungkin dia berbaring. Jadi di situ tertibnya orang diperintahkan dulu salat dalam keadaan berdiri. Itu fardu, itu rukun wajib. Bisyarti ayyakuna qadiran alal qiyam, dengan syarat ia mampu untuk berdiri. Bagaimana seandainya mampu berdiri, tidak mampu berdiri? Bisa cara berikutnya. Wa qu'udan, bisa dengan cara duduk. Duduk. Duduk pun di sini ada tertibnya. Orang yang mau salat duduk, cara yang pertama usahakan dulu iftirashan. Silakan salat duduk dengan cara duduk iftirash. Duduk model tahiyat pertama. Kan kalau tahiyat terakhir itu namanya duduk tawarruk. Orang yang salat dalam keadaan duduk iftirash berarti ketika dia sujud masih memungkinkan ini dahinya beserta hidungnya. Karena kalau orang sujud itu hadirin, dahi dengan hidung ini satu rangkaian. Nabi ketika menyampaikan kepada sahabat, Nabi bilang begini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumi. Aku diperintahkan sujud di antara di atas 7 anggota badan. Ada yang artikan aku diperintahkan mensujudkan 7 anggota badan. Pertama yang ditunjuk Nabi, menunjuk dahinya ila anfihi. Nabi menunjuk jabhatahu ila anfihi, menunjuk dahinya dan hidungnya. Makanya orang kalau sujud itu, ini dahi dengan hidung harus sampai. Ada orang kan kadang-kadang kalau sujud itu hidungnya tidak sampai ke lantai. Jadi kalau dipandang-pandang seperti gaya orang yang jungkir. Itu tidak memenuhi syarat. Kalau berdasar kaidah fikih bagaimana itu? Ya salatnya tidak sah. Karena yang harus disujudkan dahi dan hidung.
Itu kalau orang duduk iftirash. Nah, kalau rukuknya ya cukup condong ke depan. Tidak bisa dengan cara iftirash. Cara yang kedua, orang kalau salat duduk mutarabbi'an. Nah, itu duduk bersila. Duduk bersila. Otomatis kalau orang salat duduk bersila, tidak memungkinkan ini dahinya sampai ke lantai. Jadi bagaimana? Faj'al, kata Nabi, faj'al sujudaka ahfadu min ruku'ika. Jadikanlah itu sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Cukup isyarat condong ke depan. Jadi tadi kalau rukuknya agak sedikit condong ke depan, maka sujudnya lebih rendah. Itu kaifiahnya, tata caranya orang yang salat mutarabbi'an, duduk bersila. Ketiga, wa ala junubihim, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk. Boleh cara yang ketiga, berbaring. Petunjuk Quran wa ala junubihim, tindis yang kanan, menyamping. Silakan tidur, silakan berbaring menyamping, tindis yang kanan. Berarti kalau dia salat berbaring tapi dengan cara menyamping, kepalanya itu di utara, kakinya di selatan. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Itu kalau menyamping. Ternyata tidak bisa dengan cara menyamping, bisa dengan cara muttaji'an. Nah, silakan dia tidur telentang. Silakan tidur telentang. Orang yang salat berbaring dengan cara tidur telentang, maka itu kepalanya di timur, kakinya di barat. Kalau diumpamakan ini kepala, tangan saya adalah kepala ya, begini. Diibaratkan seandainya dia berdiri langsung menghadap ke kiblat. Begitulah caranya. Jadi ada tertibnya. Orang yang tidak mampu berdiri, mampu duduk, tapi langsung salat berbaring. Bagaimana itu? Kalau itu salat fardu tidak sah. Tidak sah. Karena dia masih mampu urutan kaifiyah cara setelah berdiri. Berdiri tidak mampu, duduk. Duduk tidak mampu, berbaring. Fa'in ajaza anil qiyami lima radin wa nahwihi, maka jika ia tidak sanggup untuk berdiri, apakah disebabkan karena sakit atau semacamnya? Wa nahwihi, semacamnya ini bermacam-macam. Bisa karena faktor keadaan, tempat. Dia mampu berdiri, tapi dia berada misalnya